Satoshi, Kasumi, Takeshi, pergi ke kota untuk membeli beberapa bahan, dan menyerahkan para Pokemon untuk menjaga kabin selagi mereka pergi. Pikachu dan yang lainnya melambai lewat jendela saat trainernya pergi meninggalkan mereka. Seketika Pokemon lainnya keluar dari ruangannya dan naik juga ke atas meja. Di antara banyaknya Pokemon, hanya Chikorita yang tidak sempat mengucapkan selamat jalan, karena ia terjatuh. Saat sudah selesai, Pikachu menyadari napasnya membentuk kabut di jendela. Bulbasaur dan Squirtle juga memperhatikan hal ini, dan meniup jendela menghasilkan kabut yang sama. Squirtle mendorong wajahnya dan meninggalkan bekas yang sempurna. Togepi lalu meminta Pikachu untuk melakukannya juga. Pikachu menarik napas dalam-dalam, lalu meniup ke jendela, yang kemudian meninggalkan bekas wajahnya. Di saat Pokemon yang lain tertawa terbahak-bahak, hanya Chikorita yang masih merajuk. Pikachu yang menyadari akan hal ini, segera menghampirinya dan mencoba menghibur Chikorita. Namun Chikorita tidak memperdulikannya. Pikachu mencoba lagi, tapi Chikorita yang marah melambaikan daunnya, menyebabkan sandal jatuh menimpa Togepi. Togepi mulai menangis, dan para Pokemon mulai membuat wajah yang lucu agar Togepi berhenti menangis, tapi tidak berhasil. Namun, Vulpix menyelamatkan situasi tersebut, dengan mengibaskan ekornya di depan Togepi, yang membuat Togepi akhirnya gembira lagi. Pikachu dan kawan-kawan akhirnya bisa menghela nafas lega. Pikachu menyudutkan Chikorita, yang sekarang lebih kesal dari sebelumnya. Chikorita pun melarikan diri. Pikachu dan yang lainnya mengikutinya. Chikorita yang menoleh ke belakang, tidak menyadari ada es besar yang menggantung di depannya, sehingga ia pun menabraknya. Para Pokemon yang melihatnya malah tertawa, yang hanya membuat Chikorita semakin marah. Pikachu mengetuk salah satu es, yang ternyata bisa berbunyi. Dan lagi bunyinya berbeda-beda, tergantung siapa yang mengetuknya. Pikachu lalu menyuruh Heracross untuk mengetuk es secara berurutan, menghasilkan suara yang sangat merdu. Para Pokemon pun mulai memainkan instrumen musik yang baru mereka dapatkan itu. Bagaimanapun juga, Chikorita yang masih kesal menghancurkan kesenangan mereka, dengan memotong setiap es yang ada. Setelah cukup puas, Chikorita kabur lagi. Chikorita berlari ke tempat yang tampak seperti taman, dengan Pikachu dan Pokemon lainnya masih tetap mengikuti. Chikorita menambah kecepatannya, berlari menuruni tangga, dan tiba-tiba meluncur di luar kendali di gelanggang es. Pikachu berhenti di puncak tangga, dan menyadari apa yang dilakukan Chikorita nampaknya menyenangkan. Sampai kemudian, Pokemon lain menabraknya hingga meluncur di atas es. Tanpa ada yang menghentikannya, Pikachu bertabrakan dengan Chikorita. Mereka berdua meluncur melintasi es, dan akhirnya berhenti setelah Chikorita menggesekkan daun di kepalanya. Meskipun begitu, Chikorita masih tidak mau berteman dengan mereka semua. Para Pokemon yang sudah tidak sabar ingin meluncur juga. Pikachu memberi dorongan agar Togepi bisa meluncur dengan nyaman. Squirtle masuk ke dalam cangkangnya untuk meluncur. Selain pusing, ia juga membahayakan Pokemon lain. Chikorita yang menyaksikannya akhirnya mau tersenyum. Nyasu ternyata juga datang, menjelaskan cara meluncur yang baik dan benar. Jika tidak ingin terluka, maka mereka harus mencontoh caranya. Tapi itu hanyalah omong kosong, karena Nyasu rupanya juga tidak bisa meluncur di atas es, hingga ia menabrak pohon dan tertimbun salju. Nyasu memang gagal, tapi menemukan kesempatan untuk membalas dendam, ketika ia melihat Vulpix menyapu es. Nyasu pun melakukan hal yang sama supaya es itu lebih licin. Alhasil Bulbasaur merasakan apa yang Nyasu rasakan, tertabrak pohon dan tertimbun salju. Bulbasaur yang marah melilit Nyasu, membiarkannya berputar-putar di atas es. Chikorita dan yang lainnya menyapu es itu sampai licin. Nyasu tidak bisa mengendalikan diri dan menabrak beberapa Pokemon. Dan pada akhirnya terpental setelah bertabrakan dengan Squirtle. Berkat itu, Chikorita akhirnya mau bersahabat lagi dengan teman-temannya. Para Pokemon terus bermain sampai sore, hingga trainer mereka datang untuk menjemputnya pulang. Ini adalah hari sebelum Natal. Terlihat seekor Delibird sedang terbang melintasi kota, untuk menyebarkan hadiah. Di saat yang bersamaan, para Pokemon sedang bermain bowling dengan bola salju. Pikachu bersiap di posisinya untuk melakukan ancang-ancang. Dan ketika Pikachu melemparkan bowlingnya, ia mendapatkan strike. Para Pokemon pun memberi tepuk tangan yang meriah. Setelahnya, Bulbasaur dan Chikorita menyusun ulang botol agar bisa dimainkan lagi.
Cyndaquil yang mendapat giliran berikutnya. Sayangnya lemparannya luput, sehingga ditertawakan oleh teman-temannya. Totodile kemudian bergerak maju dengan bola salju raksasa di mulutnya. Ia tersandung dan bola salju itu terlempar ke udara mengenai Delibird yang lewat. Saat Delibird jatuh ke tanah, para Pokemon bergegas mendekat. Sementara itu Nyasu dan Sonansu sedang menghampiri Skarmory yang sedang tertidur. Delibird mendarat tepat di hadapan mereka dan membuat Skarmory tertimbun tumpukan salju. Hal ini juga membuat Skarmory sangat marah dan menghempaskan Nyasu dan Sonansu. Sedangkan Delibird jatuh ke hutan terdekat, dengan hadiahnya yang tersebar kemana-mana. Untungnya para Pokemon bisa menangkap Delibird sebelum menyentuh tanah. Pikachu dan kawan-kawan segera membangunkan Delibird, dan juga bisa akrab dengan cepatnya. Delibird menyadari bahwa semua hadiahnya hilang, tapi para Pokemon berjanji akan membantu menemukannya. Mereka menemukan hadiah pertama di atas perahu. Setelah Totodile mengambil hadiahnya, Chikorita menariknya hingga mendarat. Sementara itu di hutan, Shiny Nokawel mencari lewat udara tapi tidak menemukan apa-apa. Psyduck teralihkan saat melihat sekelompok Gloom, dan memutuskan untuk bergabung. Bulbasaur menghentikan mereka dan menanyakan apakah Gloom melihat hadiah di sekitarnya. Ternyata benar, hadiah tersebut tersangkut di atas pohon. Yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah menurunkannya. Geodude menabraknya hingga hadiah itu jatuh dengan sendirinya. Saat mencari di gang, mereka melihat hadiah ada di tali jemuran. Namun saat hendak mengambilnya, Aipom mengambilnya lebih dulu dan menolak menyerahkannya. Chikorita melempar bola salju ke arahnya, tapi bisa ditangkis Aipom. Begitu Totodile yang melemparnya, barulah Aipom itu kena. Pikachu menyelamatkan Aipom dari kejatuhan, dan Aipom pun pergi tanpa membawa hadiah. Kemudian para Pokemon berkumpul lagi setelah mendapatkan hadiah. Mereka menyerahkan semuanya kepada Delibird. Namun ternyata masih kurang, dan mereka masih harus mencarinya. Apalagi hanya ada 10 menit sampai tengah malam tiba. Akhirnya dimulailah pencarian hadiah lagi. Shiny Nokawel melihat hadiah di atas pohon. Dengan sedikit usaha, ia bisa menariknya keluar, tapi hadiah itu malah jatuh. Hadiah tersebut menggelinding jauh sekali, sehingga sangat sulit untuk diraih. Totodile akhirnya menangkapnya, akan tetapi teman-temannya malah menabraknya, hingga hadiah itu jatuh ke tebing. Aipom kebetulan ada di sana, dan ia meraih hadiah tersebut dengan ekornya. Aipom lalu memberikan hadiah kepada Pikachu, yang kemudian menyerahkannya kepada Delibird. Dan tepat pada saat jam menunjukkan tengah malam, pohon Natal di samping mereka menyala. Sebuah suara yang menggelegar, yang tidak lain adalah Sinterklas sendiri, berterima kasih kepada para Pokemon atas bantuan mereka. Delibird naik kereta luncur bersama Sinterklas, yang memerintahkan Stanler untuk meluncur ke langit-langit. Para Pokemon menyaksikan Sinterklas dan Delibird berangkat untuk mengantarkan hadiah ke seluruh dunia. Di atas bukit di belakang Pokemon Center, para Pokemon sedang main salju. Mereka membuat snowman yang sangat besar. Chikorita menandai 2 garis untuk matanya. Pikachu dan beberapa Pokemon lainnya membuat kupingnya. Sedangkan sisanya membuat bagian kakinya. Para Pokemon bekerja hingga petang, dan mereka berhasil membuat Snorlax yang sangat realistis. Malam itu, saat semua orang tertidur, Pikachu bangun dan melihat Snorlax putih mengintip melalui jendela. Pikachu segera membangunkan Pokemon lainnya, dan mereka pergi keluar untuk mencari Snorlax. Mereka mengikuti Snorlax melewati hutan, sampai mereka tiba di sebuah pohon di atas tebing yang menghadap ke laut. Snorlax menunjuk ke sebuah pohon apel, yang langsung dipetik Chikorita. Semuanya ingin buah tersebut, tapi Snorlax memakannya dalam satu gigitan, membantingnya ke permukaan tebing yang lemah, dan membuat semuanya terjatuh. Untungnya mereka berada di atas badan Snorlax, yang meluncur ke laut setelah mematahkan bagian tepi es. Pikachu dan kawan-kawan mulai menyalahkan Snorlax atas apa yang terjadi, namun Snorlax menanggapinya dengan cara tidur. Togepi memperhatikan aurora menakjubkan yang menerangi langit malam, yang mereka luangkan waktu sejenak untuk menikmatinya. Namun, saat sedang asik mengamati, mereka mengapung ke dalam pusaran air. Pikachu dan Totodile masing-masing menggunakan Thunderbolt dan Water Gun, namun serangan tersebut terbukti sia-sia. Saat semuanya mengira mereka akan berakhir, Snorlax bangun dan menggunakan Blizzard untuk membekukan air. Mereka sekarang secara tidak langsung memiliki akuarium sendiri. Jadi mereka melihat Pokemon air yang lewat untuk sementara waktu.
Ketika tiba waktunya pulang, para Pokemon merakit sebuah perahu yang terbuat dari es. Saat dalam perjalanan, Geodude melompat-lompat terlalu kuat, sehingga perahu itu terbelah dua. Para Pokemon pun tenggelam. Beberapa saat kemudian Lapras datang menyelamatkan mereka, yang mengantarkan mereka ke sebuah pulau, di mana terdapat lebih banyak salju Snorlax putih. Snorlax melambaikan tangannya mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya, saat Lapras membawa para Pokemon kembali ke Pokemon Center. Di tengah perjalanan, para Pokemon yang sangat mengantuk, akhirnya memilih tidur. Ketika terbangun, ternyata mereka sudah kembali ke Pokemon Center. Pikachu lalu menanyakan apakah yang mereka lihat tadi malam hanyalah mimpi, dan untuk memastikannya mereka pergi lagi ke belakang bukit, tempat mereka menciptakan Snorlax. Sesampainya di sana, Snorlax itu masih ada di tempatnya. Tapi entah kenapa, para Pokemon masih yakin apa yang mereka alami tadi malam memang kenyataan. Detektif Pikachu sedang mengadakan interogasi di kantornya. Asistennya hendak memberitahukan sesuatu, namun Detektif Pikachu tidak menghiraukannya dan langsung memulai interogasi. Detektif Pikachu meminta Jigglypuff untuk memberitahukan semua yang diketahuinya. Dengan begitu, mereka tidak perlu main kasar. Asistennya lalu memanggil Detektif Pikachu, namun ia terlalu sibuk menjalankan tugasnya. Detektif Pikachu mulai memukuli Jigglypuff agar ia mau buka mulut. Sampai kemudian, Detektif Pikachu yang sudah muak menodong Jigglypuff untuk menakut-nakutinya. Tapi Detektif Pikachu malah tak sengaja menembaknya betulan. Barulah asistennya memberitahukan bahwa Jigglypuff adalah saksi, sedangkan pelakunya ada di ruangan lain. Sejak saat itu, Detektif Pikachu dipecat dari pekerjaannya.